Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa anak-anakku di kelas 6 ini PPKN yang ngajar Busun. Pada semester 1 ini pertemuan pertama kita akan bahas tema yang pertama. Tema yang ke-1 yaitu subtema 1 dan 2, yaitu selamatkan makhluk hidup. Namun sebelumnya, seperti biasa anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillah, mudah-mudahan pembelajaran kita mendapatkan ridho dari Allah SWT. Amin. Di pertemuan pertama ini, tema yang pertama yaitu selamatkan makhluk hidup. Nah, ini bisa kalian baca kompetensi dasarnya. Kemudian tujuan pembelajarannya yaitu agar siswa dapat mengidentifikasi kegiatan dari penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua, bisa menjelaskan sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Langsung ke materi inti subtema 1 Dek ya. Penerapan sila pertama, kedua, ketiga dalam Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari. Di kelas 5 kalian sudah mempelajari tentang nilai-nilai Pancasila di setiap sila, dari sila pertama sampai kelima. Nah, di kelas 6 ini kalian akan mempelajari lagi tentang penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita pelajari, kita ingat-ingat dulu ya, Pancasila itu apa? Pancasila itu adalah dasar negara Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila mengandung nilai-nilai yang luhur yang dijadikan sebagai pedoman bangsa Indonesia. Artinya apa, Dek? Bangsa Indonesia dalam setiap perilaku, setiap bertingkah atau berbuat dalam kehidupan sehari-hari harus berpedoman kepada Pancasila. Dan setiap peraturan yang ada di Indonesia juga harus bersumberkan kepada Pancasila. Nah, sekarang akan kita ulas satu persatu. Sebelumnya kita tengok dulu Pancasila kita untuk mengingat lagi. Pancasila sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa dilambangkan dengan bintang berwarna emas. Kemudian sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, lambangkan dengan rantai emas. Sila ketiga persatuan Indonesia dilambangkan dengan pohon beringin. Sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dilambangkan dengan kepala banteng. Kemudian sila yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang dilambangkan dengan padi dan kapas. Arti-arti lambang ini sudah kalian pelajari di kelas sebelumnya. Yang sekarang kita akan pelajari bagaimana cara menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang penerapan sila yang pertama Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama ini mempunyai makna bahwa bangsa Indonesia itu bangsa yang beriman, bangsa yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Nilai-nilainya adalah kepercayaan pada Tuhan yang Maha Esa, mensyukuri semua ciptaan Tuhan, mengakui kebebasan memeluk agama dan beribadah sesuai agamanya masing-masing atau toleransi beragama. Yang keempat, saling menghormati dan menjaga kerukunan antar umat beragama. Ini nilai-nilainya. Nah, penerapannya bagaimana? Contohnya dalam gambar ini. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari, kita harus saling menghormati antar umat beragama. Ya, tidak boleh mencela. Kita kalau bertemu harus bertegur sapa dengan baik, dengan cara-cara yang sopan dan benar. Nah, inilah yang disebut dengan penerapan nilai-nilai luhur yang ada di dalam Pancasila, terutama sila pertama. Ini ada orang Muslim ketemu dengan orang Hindu. Nah, mereka tidak saling bertengkar, tapi justru saling
mengucapkan salam dengan cara seperti ini. Ini menjaga kerukunan antar umat, saling menghormati pemeluk agama yang ada di Indonesia. Lanjut ya. Nah, sekarang ini apa yang dilakukan anak ini? Apa kegiatan pada gambar ini sesuai dengan sila pertama? Jawabnya sesuai ya Dek ya. Karena apa? Di dalam sila pertama yaitu mensyukuri semua ciptaan Tuhan. Nah, bagaimana cara mensyukuri tumbuhan sebagai anugerah dari Tuhan? Caranya yaitu merawatnya dengan baik, dengan benar, memberi pupuk, menyirami, dan membersihkan lingkungan pohon tersebut dari pohon-pohon yang mengganggu. Nah, sehingga pohon ini akan bisa tumbuh dengan baik dan bisa besar menghasilkan, dan hasilnya bisa kita nikmati. Nah, inilah cara mensyukuri tumbuhan sebagai anugerah Tuhan, termasuk di dalam penerapan nilai Pancasila sila pertama. Nah, lanjut sekarang penerapan sila kedua Pancasila. Bunyi sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini punya makna adanya persamaan derajat dan setiap orang punya hak dan kewajiban yang sama. Nih, nilai yang terkandung di dalamnya apa? Mengakui persamaan derajat, mengakui persamaan hak dan kewajiban, tenggang rasa atau peduli, suka menolong orang lain. Yang keempat, gemar melakukan kegiatan sosial. Ini nilai-nilai yang terkandung di dalam sila kedua. Bagaimana penerapannya? Nah, coba kalian perhatikan gambar pada layar kalian. Kira-kira gambar apa ini? Apa kegiatan yang dilakukan oleh anak-anak tersebut? Kegiatannya adalah membersihkan ke kelas atau piket kelas. Dan apakah kegiatan pada gambar sesuai dengan sila kedua Pancasila? Jelaskan. Sesuai dengan sila Pancasila yang kedua, karena di dalam kegiatan ini adanya persamaan hak dan kewajiban. Kewajiban seorang murid adalah menjaga kebersihan kelas, dilakukan secara bersama-sama. Kemudian setelah kelas ini bersih, maka warga kelas ini akan mendapatkan haknya, yaitu kelas yang bersih dan menyenangkan. Terus apa manfaat dari kegiatan tersebut? Manfaat dari kegiatan tersebut banyak sekali ya Dek ya. Manfaatnya satu, pekerjaan ini kalau dikerjakan bersama-sama akan menjadi lebih ringan. Pekerjaan ini bila dikerjakan bersama-sama juga akan segera selesai, dan mengerjakannya juga dengan hati yang riang tentunya. Nah, ini manfaat kalau kita bekerja sama, menjaga persatuan dan kesatuan, mengakui persamaan hak dan wajiban. Kemudian bagaimana sikapmu jika diajak untuk mengikuti kegiatan tersebut? Bagaimana seandainya kamu diajak mengikuti kegiatan seperti ini? Kebersihan kelas. Oh, dengan senang sekali tentunya ya Dek ya. Karena pekerjaannya tidak menjadi berat. Dikerjakan secara bersama-sama dengan teman-teman. Nah, pasti senang. Itu ya Dek ya. Maka kamu akan mengikutinya dengan penuh tanggung jawab. Oke, nah lanjut. Itu tadi penerapan sila kedua. Sekarang penerapan sila ketiga dari Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia. Sila ketiga ini mengandung makna semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung adalah mengutamakan kepentingan bersama, bekerja sama tanpa memandang perbedaan. Yang ketiga, mengembangkan rasa cinta tanah air. Ya, diingat-ingat ini ya. Mengutamakan kepentingan bersama, bekerja sama tanpa memandang perbedaan, dan mengembangkan rasa cinta tanah air. Kita lihat contohnya. Ini kegiatan apa Dek kira-kira? Yaitu kerja bakti membersihkan lingkungan. Nah, di sini nilai yang terkandung di dalamnya, penerapan nilainya apa? Penerapan nilai-nilai Pancasilanya apa? Di sila ketiga tadi, mengutamakan kepentingan bersama, bekerja sama tanpa memandang perbedaan, dan mengembangkan rasa cinta tanah air.
Nah, ini. Nah, pada kegiatan tersebut penerapan nilai-nilai Pancasilanya apa, Dek, kira-kira? Di dalam sila ketiga di situ menerapkan bahwa yang pertama mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Nah, di sini orang-orang ini lebih mengutamakan apa? Untuk membersihkan lingkungan secara bersama-sama. Ini kepentingan bersama. Kemudian tidak memandang perbedaan. Jadi di sini semuanya melakukan pekerjaan, yaitu ada yang membersihkan rumput, ada yang membersihkan tanaman-tanaman yang lainnya, ada yang menyapu dan sebagainya. Ini semuanya tidak memandang perbedaan. Ada yang tua, ada yang muda, yang kedudukannya lebih tinggi, ada yang rendah. Ini semuanya bekerja sama, tidak memandang perbedaan. Yang kedua yaitu penerapan nilai yang berikutnya yaitu menumbuhkan rasa cinta tanah air. Nih, dengan menjaga lingkungan ini menjadi bersih, menjadi asri, ini bisa menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air. Tidak ya penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita lanjut ke sila. Untuk subtema 1 sudah selesai, sila 1, sila kedua, dan sila ketiga. Sekarang pembahasan yang berikutnya adalah materi inti subtema 2, yaitu penerapan sila keempat, sila kelima Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sila keempat berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini mengajarkan kita untuk gemar bermusyawarah dan setiap anggota bebas berpendapat. Nah, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya apa? Mengutamakan musyawarah dalam menyelesaikan masalah, menerima hasil musyawarah dengan lapang dada, dan melaksanakan musyawarah secara bertanggung jawab. Di dalam sila keempat ini lebih mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat. Contohnya ini bisa kalian lihat di kegiatan di kelas kalian pada saat pemilihan ketua kelas. Nah, biasanya tahun ajaran baru seperti ini, kita masuk kelas baru, kita akan mengadakan pemilihan ketua kelas. Nah, kegiatan yang dilakukan di gambar ini apa? Yaitu pemilihan ketua kelas. Kemudian apa bunyi sila Pancasila yang sesuai dengan kegiatan tersebut? Yaitu apa, Dek? Ini sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu bunyi silanya. Kemudian penerapan sikap apa saja yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, sila keempat tadi. Penerapan nilainya adalah yaitu musyawarah untuk mencapai mufakat. Nah, yang kedua, di dalam musyawarah perbedaan pendapat itu dihargai, saling menghargai perbedaan pendapat di dalam musyawarah. Yang berikutnya menjalankan musyawarah ini dengan penuh tanggung jawab. Nah, ketika musyawarah ini selesai, maka anggota musyawarah ini semuanya bisa menerima hasil musyawarah dengan lapang dada. Ini yang nilai-nilai yang diterapkan di dalam musyawarah ini. Contohnya ini, mereka ada yang mengacungkan diri, memilih nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan sebagainya. Kemudian ditulis di dalam papan tulis ini, si Udin, Marina, dan sebagainya. Ini ditulis perolehan suaranya. Ini pemilihan ketua kelas secara demokrasi. Nah, ini siapa nanti yang memperoleh suara terbanyak itu yang menjadi ketua kelas. Yang memperoleh suara nomor 2 itu akan menjadi wakil ketua kelas, begitu seterusnya, bendahara, sekretaris, dan seksi-seksi yang lain. Itu dalam mencapai dalam musyawarah dalam memilih ketua kelas. Dan hasilnya nanti mereka semua harus lapang dada dan melaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Itu ya, Dek ya. Itu untuk penerapan nilai Pancasila sila ke-4. Sekarang kita lanjut ke sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna sila kelima ini adalah terwujudnya masyarakat
Indonesia yang adil dan makmur. Nilai yang terkandung di dalamnya adalah melakukan kegiatan sosial untuk membantu orang lain, menghormati hak-hak orang lain, menghargai hasil karya orang lain, dan memiliki sifat hemat. Nah, penerapannya bagaimana? Kita lihat contoh di gambar kalian ini. Gambar yang di atas ini adalah penerapan sila kelima, yaitu penggunaan jalan bagi pejalan kaki dan bagi pengendara. Bagaimana ini penerapan nilainya? Nah, di sini penggunaan hak-hak mereka ini dilakukan semuanya dengan penuh dengan sesuai dengan hak-haknya. Contohnya begini, jalan raya ini digunakan oleh pejalan kaki dan kendaraan umum. Biar tidak terjadi benturan, maka diatur di dalam pengguna jalan ini diatur dengan rambu-rambunya. Ada rambu-rambu lalu lintas yang berbentuk lampu, ya. Lampu ini nanti kalau bagi pejalan kaki, kalau warnanya hijau, dia akan berjalan, mobil berhenti, lampu pada mobil merah. Begitu sebaliknya. Kalau lampu pejalan kaki merah, lampu untuk mobil hijau, maka mobilnya yang berjalan. Yang pejalan kaki harus menunggu. Nah, di sini penerapan nilainya yaitu menghormati hak-hak orang di pejalan kaki dan hak-hak untuk pengendara. Kemudian melakukan kegiatan sosial, mau menolong orang lain. Ini ada Abu Polisi ya, Polwan ya, yang membantu pejalan kaki agar mengingatkan pada pengendara untuk selalu berhati-hati karena sedang ada pejalan kaki yang sedang menyeberangi jalan raya ini. Ini sekarang yang di atas ini apa, Dik? Ini adalah jalan tol. Jalan tol ini digunakan untuk pengendara yang bebas hambatan. Di jalan tol ini maka penerapan nilai Pancasilanya apa? Yaitu menghemat waktu. Kenapa? Karena jalan tol ini bebas hambatan, nggak ada banyak rambu-rambunya, hanya keterangan kilometernya saja dan arah jalan saja. Di sini tidak ada jalan pemberhentian, sehingga cepat bisa ditempuh dengan waktu yang singkat dengan kecepatan yang tinggi, namun tetap ada batas-batas kecepatannya. Nah, sekarang penerapan nilai berikutnya yaitu menghargai karya orang lain. Ya jelas menghargai, Dek ya, harus menghargai. Karena apa? Ini sebuah karya, Dek ya. Tidak boleh dirusak ya. Kita harus menghargainya dengan cara apa? Merawatnya dengan benar. Nah, di gambar yang bawah yaitu ada jembatan penyeberangan. Di jalan raya yang padat biasanya itu untuk penyeberang dibuatkan sebuah jembatan di atas ini, sehingga ini tidak saling mengganggu. Bagi pengendara dia lancar berjalan, bagi pejalan kaki juga menyeberangi dengan aman dan menyenangkan. Sehingga inilah yang dimaksud penerapan nilai-nilai sila kelima, yaitu apa, Dek? Mengutamakan hak orang lain, menghargai hak orang lain, mengutamakan apalagi menghormati karya, kemudian hemat waktu dan membantu orang lain. Nah, kira-kira sampai di sini kalian bisa mengerti gambar-gambar yang Bu Sun sampaikan ini, insya Allah ya, Dek ya. Apabila kalian kurang jelas bisa membaca buku paket kalian, dibaca dengan pelan-pelan, dimengerti isinya. Bahwa di tema 1 ini adalah penerapan nilai-nilai Pancasila, di mana nilai-nilai Pancasila itu sebagai nilai yang sangat baik yang digunakan sebagai pedoman bangsa Indonesia dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti. Nah, tugas kalian agar bisa lebih paham, kerjakanlah latihan 1 halaman 2 sampai 3 di buku tugas kalian ya. Nah, jangan lupa kalian tetap menjaga kesehatan, kebersihan. Mudah-mudahan kalian selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.